Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi atau menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Persediaan juga merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi suatu perusahaan, karena sebagian besar atau lebih dari 50% modal dari perusahaan berupa persediaan. Sedangkan pengertian manajemen persediaan itu sendiri, menurut Mulyadi, 2001 dalam sistem akuntansi, persediaan merupakan elemen aktiva yang tersimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal atau barang-barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual. Menurut Rangkuti 2007, dalam manajemen persediaan, persediaan didefinisikan sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan pabrik adalah: yang pertama, dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk memindahkan produksi dari suatu tingkat ke tingkat proses lainnya, yang disebut persediaan dalam proses pemindahan. Yang kedua, alasan organisasi, untuk memungkinkan satu unit atau bagian pembuat jadwal operasional secara bebas, tidak tergantung dari bahan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah menentukan dan menjamin tersedianya sumber daya yang tepat dan pada waktu yang tepat. Pada prinsipnya, semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi dalam perusahaan. Beberapa hal yang menyangkut tujuan menyelenggarakan persediaan bahan baku yaitu: yang pertama, bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi, perusahaan tidak dapat dibeli atau didatakan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan, serta pada saat barang tersebut akan digunakan untuk proses produksi. Bahan baku pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, di mana jumlah tertentu inilah yang akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi yang bersangkutan dalam waktu tertentu. Dengan keadaan semacam ini, maka bahan baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum digunakan untuk proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam perusahaan. Yang kedua, apabila perusahaan mempunyai persediaan bahan baku sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan akan terganggu. Ketiadaan bahan baku akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi. Pengadaan bahan baku dengan cara tersebut akan membawa konsekuensi bertambah tingginya harga beli bahan baku yang digunakan oleh perusahaan. Keadaan tersebut akan membawa kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, untuk menghindari kekurangan bahan baku, maka perusahaan dapat menyediakan bahan baku dengan jumlah yang banyak. Tetapi, persediaan bahan baku dalam jumlah besar akan mengakibatkan terjadinya biaya persediaan yang semakin besar. Besarnya biaya yang semakin besar berarti akan mengurangi keuntungan perusahaan. Di samping itu, resiko kerusakan bahan juga akan bertambah besar apabila persediaan bahan bakunya besar. C. Fungsi persediaan. Fungsi utama persediaan yaitu sebagai penyangga, penghubung antara proses produksi dan distribusi untuk memperoleh efisiensi. Fungsi lain persediaan yaitu sebagai stabilisator harga terhadap fluktuasi permintaan. Lebih spesifik, jenis persediaan dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut. Adapun fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung supplier. Yang kedua, fungsi economic load seizing. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Dikarenakan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar disebanding biaya-biaya timbul karena besarnya persediaan, biaya sewa gedung, investasi, resiko, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan data masa lalu yaitu permintaan musiman.
atau seasonal inventories. D. Jenis-jenis persediaan fisik. Persediaan sebagai kekayaan perusahaan memiliki peran penting dalam operasi bisnis. Dalam pabrik, jenis-jenis persediaan dapat berupa: yang pertama, persediaan bahan baku atau raw materials. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alamnya atau dibeli dari para supplier dan atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi selanjutnya. Yang kedua, persediaan suku cadang atau purchased component parts, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh perusahaan lain di mana secara langsung dapat direkit menjadi suatu produk. Yang ketiga, bahan pembantu atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, barang jadi, finished goods, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Biaya persediaan. 1. Biaya penyimpanan holding cost atau carrying cost adalah biaya yang memiliki komponen utama seperti biaya fasilitas, penyimpanan, modal, keuangan, asuransi, pajak, dan lain-lain. 2. Biaya pemesanan order cost atau procurement cost adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha untuk mendapatkan bahan baku atau barang dari luar, seperti biaya pemrosesan pemesanan, biaya ekspedisi, upah, pengepakan dan penimbangan, inspeksi, pengiriman ke gudang, dan lain-lain. 3. Biaya penyiapan setup cost seperti biaya mesin-mesin menganggur, persiapan tenaga kerja langsung, scheduling, dan lain-lain. 4. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan shortage cost adalah biaya yang terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika langganan memintanya. 5. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas adalah biaya yang terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. 6. Biaya bahan atau barang itu sendiri adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Cara menentukan biaya persediaan. 1. Metode FIFO, first in, first out, adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima lebih awal. 2. Metode LIFO, last in, first out, adalah metode manajemen persediaan barang dengan konsep menggunakan barang yang diterima paling awal. 3. Metode average adalah metode yang membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Sistem pengendalian persediaan. Rangkuti dalam Vicaliana et al. 2020-13-15 menyebutkan terdapat 5 macam teknik dalam perhitungan pengendalian persediaan, antara lain: 1. Analisis ABC. 2. Pengendalian atau pengawasan persediaan EOQ. 3. Pengendalian persediaan pada keadaan tak tentu dan terdapat pemesanan kembali. 4. Pengendalian persediaan pada keadaan tentu dan tidak terdapat pemesanan kembali. 5. Just in time. Pada pembahasan kali ini, UKM by Devina menggunakan metode EOQ. Berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan realitas yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau UMKM. Kelompok kami pada kesempatan kali ini akan membahas manajemen persediaan yang ada pada UKM by Devina, di mana UKM by Devina menggunakan metode EOQ. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu UKM by Devina. UKM by Devina adalah home industry yang memproduksi hijab dan pakaian muslim. Dalam melakukan pemasaran dan penjualannya, UKM by Devina memanfaatkan media sosial
dan marketplace yang berbasis online seperti Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Dalam hal penyimpanan persediaan bahan baku, UKM by Devina menyewa sebuah rumah yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan dan selalu diupayakan agar barang persediaannya terhindar dari lembab dan hewan yang dapat merusak kain. UKM by Devina selalu memaksimalkan setiap penggunaan kain, di mana apabila terdapat kain yang sobek dan tidak tergolong parah, maka kain tersebut akan tetap digunakan. Namun, hasil produksinya akan digolongkan sebagai barang reject yang kemudian akan dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga biasanya. Namun, dalam menjalankan usahanya, UKM by Devina belum memperhatikan kuantitas pemesanan ekonomis dan biaya persediaan optimal. Terlebih, penggolongan biaya persediaan juga belum dilakukan. Frekuensi dan periode pemesanan juga masih dilakukan secara acak. Pada kali ini, ada 4 jenis kain yang merupakan bahan utama dalam produksi UKM by Devina dan merupakan persediaan. Yang pertama adalah ada kain diamond, moss crepe, kain rayon, dan kain bubble pulp. Adapun kebijakan UKM by Devina dalam pengelolaan dan pengendalian persediaan bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas pemesanan bahan baku disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, bahan baku dipesan dari supplier yang berlokasi di daerah Bandung. Yang ketiga, lead time-nya selama 2 hari. Yang keempat, pemesanan hanya terdiri dari biaya pengiriman yang sudah menyatu dengan harga beli bahan baku. Dan yang terakhir, tidak ada safety stock karena bahan bakunya masih dapat dijangkau dengan mudah. Selanjutnya adalah perhitungan biaya persediaan sebelum penerapan metode IOQ. Yang pertama adalah perhitungan biaya pemesanan atau ordering cost. Berdasarkan hasil wawancara, UKM by Devina mengasumsikan bahwa biaya pengiriman sebesar 1% dari harga beli per yard. Perhitungan biaya pemesanan tertera pada tabel berikut. Yang kedua, ada biaya penyimpanan atau carrying cost. UKM by Devina belum menggolongkan biaya yang termasuk dalam biaya penyimpanan, sehingga dilakukan identifikasi dengan menggunakan data UKM by Devina, yang kemudian diketahui bahwa untuk biaya penyimpanan terbagi menjadi 3, yaitu biaya sewa gedung, biaya listrik, dan biaya tenaga kerja. Berikut adalah tabel alokasi biaya penyimpanan UKM by Devina tiap tahunnya. Dengan menggunakan rumus biaya penyimpanan menurut Sartono, maka biaya penyimpanan per yard dapat diketahui dengan rumus biaya penyimpanan per tahun dibagi kuantitas perpesanan dibagi 2. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil perhitungan biaya penyimpanan telah tertera di tabel. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka biaya persediaan sebelum penerapan metode IOQ adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penerapan pengendalian persediaan bahan baku menggunakan metode IOQ. Perhitungan IOQ, frekuensi dan periode pemesanan serta ROP. Data yang diperlukan untuk menghitung IOQ adalah sebagai mana yang tertera di tabel berikut. Dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada sebagian, maka hasil perhitungan IOQ, frekuensi pemesanan, periode pemesanan, dan reorder point atau ROP adalah sebagai mana yang telah tertera di tabel. Perhitungan biaya persediaan setelah penerapan metode IOQ. Dengan menggunakan rumus menurut Sartono, maka biaya persediaan untuk setiap kain adalah seperti di bawah. 1. Biaya persediaan diamond. Biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan didapat dari F dikali biaya pemesanan per pesan ditambah Q dibagi 2 dikali biaya penyimpanan per tahun. F38 dikali dengan biaya pemesanan yaitu Rp200.375 ditambah Rp2.750
31/2 dikali Rp5.509, yaitu Rp7.614.250 ditambah Rp7.522.540, yaitu hasilnya Rp15.136.790. Kemudian yang kedua, biaya persediaan Moskrip, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, yaitu F dikali biaya pemesanan per pesan ditambah Q per 2 dikali biaya penyimpanan per tahun, yaitu 31 dikali 193.920 ditambah 2.581 dibagi 2 dikali dengan Rp4.608, sama dengan Rp6.011.520 ditambah Rp5.946.624, dan hasilnya yaitu Rp11.958.144. Kemudian yang ketiga yaitu biaya persediaan rayon, yaitu biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Biaya pemesanan didapat dari F dikali biaya pemesanan per pesan ditambah Q per 2 dikali biaya penyimpanan per tahun, yaitu 32 dikali Rp94.165 ditambah dengan 756 dibagi 2 dikali Rp8.144, sama dengan Rp3.113.280 ditambah Rp2.996.992, yaitu sama dengan jumlah Rp6.010.272. Kemudian berikut adalah tabel di mana perbedaan antara biaya sebelum pemesanan dengan biaya pemesanan sebelum diterapkan metode EOQ dan biaya persediaan setelah diterapkan dengan metode EOQ. Dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan dan perbandingan pengelolaan persediaan bahan baku antara sebelum dan setelah penerapan metode EOQ pada kain diamond, Moskrip, rayon, dan bubble pop dapat diketahui bahwa pemesanan yang dilakukan UKM by Devina terlalu banyak yang membuat biaya pesan menjadi lebih besar dan menyebabkan biaya persediaan meningkat. Penerapan metode EOQ memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam upaya mengelola persediaannya karena perusahaan dapat mengetahui dengan pasti kuantitas pesanan ekonomis dan kapan pemesanan ulang harus dilakukan sehingga kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan baik. Dengan diterapkannya metode EOQ pada pengelolaan persediaan kain diamond, Moskrip, rayon, dan bubble pop menunjukkan perubahan terhadap biaya persediaannya. Sekian.